Dan pengampunan itu juga sebenarnya saya pakai bahasa, ini kan pengampunan gitu ya, sebenarnya pengampunan itu kan bahasa konseptual banget ya, abstrak kayak apa gitu, mengampuni gitu. Makanya berat sebenarnya gitu pengampunan. Tapi lebih ke melihatnya adalah leadership is fun. Pengampunan itu basicnya adalah kasih gitu. Jadi kasih, karena kenapa? Nggak mungkin orang mau mengampuni kalau dia nggak punya kasih. Kalau orang yang, kan gini, kalau ada satu orang misalnya yang hidupnya selama ini penuh dengan kasih, orang tuanya mungkin menyayangi, keluarga menyayangi gitu ya, sehingga dia banyak berlebih lah kasih. Terus ada orang yang menyakiti dia, rasanya dia akan lebih mudah pulih dari rasa sakit dibandingkan orang yang mungkin hidupnya penuh dengan pergumulan, banyak yang melukai dia, keluarga nggak sayang. Begitu ada kejadian baru yang membuat dia terluka, dia kan pasti lebih diisi lagi sama kebencian gitu kan. Akan lebih susah buat dia mengampuni karena dia nggak punya kasih di dalam dirinya kan. Gitu. Dibandingkan yang penuh sama kasih, kalau ada kejadian buruk yang menimpa dia atau ada orang yang menyakiti dia, dia akan lebih mudah memproses karena hidupnya sebenarnya penuh dengan cinta, penuh dengan kebaikan gitu, sehingga dia lebih banyak melihat kebaikan daripada keburukan. Nah, ini yang menjadi tantangan karena kebanyakan orang-orang yang tadi kita katakan luka batin itu hidupnya tuh isinya penuhnya banyak marahan, kebencian, kejadian terulang terus gitu kan, yang akhirnya membuat dia memang hidupnya ternyata banyak nggak dapat kasih gitu, sehingga mau mengampuni juga susah karena terlalu full sama kemarahan. Nah, itu tantangannya supaya gimana caranya orang memproses. Karena begitu orang, jadi kuncinya sebenarnya kasih. Kalau orang yang penuh dengan kebencian, gimana dia ngerasain kasih gitu. Karena begitu dia sudah mulai mendapatkan yang namanya kasih, dia akan lebih mudah untuk mengampuni. Gitu. Dan prosesnya lebih cepat gitu ya? Iya, makanya saya bawanya kan ke spiritual. Karena kalau kasih yang utama kan dari Tuhan gitu ya, mau agama apapun, kasih yang utama pasti dari Tuhan. Jadi kalau kita bawa dalam spiritual, kita mencoba mencari kasih yang utama itu dari Tuhan. Karena kalau orang-orang yang sudah lingkungannya memang nggak sehat, terus memberikan efek negatif buat dia mau cari kasih di mana gitu kan? Nggak dapet gitu loh dari lingkungannya. So dia harus dapat dari spiritual, yang harus dekat sama Tuhan. Harus mencari dari Tuhan. Ketika dia sudah dapat lebih merasakan kasih dari Tuhan itu, sebenarnya di situ ada dia mulai akan belajar bahwa saya berharga, saya dicintai, ternyata Tuhan aja begitu sayang sama saya. Jadi semua jadi nggak terlalu berarti, masalah-masalah yang tadi itu jadi tidak terlalu berarti, dan pelan-pelan dia nanti mampu mengampuni. Jadi nggak gampang sebenarnya. Kalau kita, banyak orang bilang enggak, saya udah maafin, saya udah ngampunin, tapi di mulut doang. Hatinya sih sebenarnya masih luka banget gitu. Saya suka punya klien tuh, saya suka senyum-senyumnya gitu ya, yang mulutnya udah bilang udah, tapi sebenarnya hatinya masih luka. Itu kelihatan gitu kan dari cara dia ngomong, cara dia berekspresi. Nah, yang menarik kan lu bahwa proses pengampunan itu ada dengan ada kasih itu sebagai stimulus untuk mempercepat pengampunan ya, Wit ya. Dan pertanyaan gue adalah, pada saat kapan lu menyadari bahwa kasih itu bisa membantu dalam pengampunan? Apakah lu pernah merasakan hal yang sama sehingga lu punya keyakinan hal itu? Ini juga yang membuat saya kembali lagi ke Syekinah gitu kan ya. Makanya tadi saya bilang sempat off, terus habis itu masuk lagi ke Syekinah gitu. Ini sebelum saya baca buku gitu ya, ternyata ini disupport juga sama buku-buku bahwa ternyata untuk pengampunan itu perlu ada kasih gitu kan ya. Tapi sebelum itu saya kan juga ngalamin sendiri gitu bahwa yaitu perjalanan hidup dimana saya sering ngerasa ya udah punya karir, udah punya keluarga, udah punya semua, tapi kok masih kosong gitu kan. Apa yang kosong gitu, apa yang membuat saya kok ngerasa kayaknya hidupnya nggak tahu arah gitu ya. Saya kalau sedikit flashback itu ini juga mungkin yang membuat saya terarah ke psikologi ya, udah jalan hidup kali ya. Saya kan memang datang dari keluarga yang sebenarnya sih
baik-baik aja gitu, tapi hubungan sama orang tua kan nggak terlalu dekat gitu ya. Jadi saya tuh kalau dibilang sama mamah terutama gitu tuh nggak terlalu akur lah gitu ya. Jadi banyak hal saya kecewa sama dia gitu ya. Saya nggak ngerasa dia sayang sama saya, lebih sayang sama kakak misalnya gitu. Nah, dalam perjalanan saya merasa kecewa, dia menyakiti saya pun menyakiti dia dong gitu kan, karena mungkin sikap saya jadi berubah, sikap saya jadi kesel sama dia gitu, mungkin juga marah dan sebagainya. Jadi kita semua hubungan itu kan timbal balik gitu. Jadi rasanya hubungan ini jadi saling menyakiti gitu, tidak saling support gitu ya. Jadi agak jauh, agak renggang gitu. Nah, mungkin kesepian itu yang saya alami gitu, karena nggak merasa punya mama yang support gitu. Nah, ketika saya menemukan suatu cara yang lebih dapat menghadapi situasi ini gitu ya dengan psikospiritual itu, akhirnya kok saya malah banyak mendalami doa gitu kan ya. Saya doa dengan cara saya gitu ya, dengan agama saya, dan saya di situ merasakan betapa besar Tuhan mengasihi saya gitu ya. Dalam doa itu saya ngerasain bahwa saya begitu terharu betapa besarnya kasih Tuhan buat saya gitu ya. Dan pelan-pelan tuh saya dibimbing untuk dapat mengampuni semua yang saya rasakan gitu ya sama mama gitu. Nah, dan pelan-pelan hubungan saya sama mama jauh menjadi lebih baik gitu. Saya dapat lebih berinteraksi sama dia, saya dapat memahami, karena dia mengalami hal itu kan juga karena kalau dipikir-pikir kan sebenarnya dia juga luka batin dulu waktu kecil gitu ya. Dia nggak mampu mengasihi saya misalnya gitu. Karena kan mungkin dulu orang tuanya juga tidak mengasihi dia gitu. Jadi dia nggak tahu cara. Jadi nggak tahu cara Tuhan tuh ajaib banget, sampai akhirnya saya tuh ngerasa bahwa nggak lagi ada kebencian terhadap mama gitu. Nggak ada lagi rasa marah sama dia. Yang dapat saya pahami adalah saya juga nggak sempurna, dia juga nggak sempurna ya, dengan segala latar belakang kita saling menyakiti. Tapi itu proses yang panjang sih, nggak gampang. Tapi kuncinya itu betul Bu, pengalaman pribadi yang membuat kita mampu merasakan kasih, itu yang juga akhirnya kita share ke orang-orang di sekitar kita. Gitu. Kalau kitanya nggak pernah ngalamin yang namanya kasih, akan sulit untuk mengampuni gitu. Makanya mengampuni kan kuncinya itu tadi, spiritualnya mesti ada. Kalau nggak nanti jadi kurang nggak dapet gitu ya. Karena kita mesti kadang-kadang tuh manusia sendiri nggak mampu. Jadi kita mesti bawa bimbingan Tuhan untuk bantu supaya kita jadi diarahkan untuk mencintai, untuk mengampuni. Itu. Jadi kalau saya lihat satu hal juga yang sangat penting adalah jadi konselor itu tuh mesti punya sesuatu yang genuine yang namanya kasih gitu. Konselor boleh pinter, boleh gelarnya 100 gitu ya. Tapi kalau betul, boleh punya teknik 1000, boleh punya teknik 1000 gitu ya. Tapi kalau dia nggak pakai kasih, nggak berhasil kalau menurut saya. Gitu, nggak akan dapet gitu. Jadi apalagi yang datang kan masalahnya kadang nggak dicintai lebih banyak gitu kan ya. Jadi kalau kita sebagai konselor, sebagai psikolog, terus bisa bikin orang itu merasa berharga, berguna, nerima dia apa adanya, itu udah satu cara untuk bikin dia ke arah kepemulihan yang lebih baik lagi. Okay. Jadi kalau apapun lah dalam hidup ya, ngadepin anak, ngadepin pasangan, kalau ada kasih itu pasti lebih enak. Oke. Nah, keren banget. Mbak Christine ada pertanyaan, sama-sama psikolog kan, kalau aja ilmunya sama. Kalau saya mah, kalau saya psikolog coret sebenarnya. Jangan gitu Soalnya nggak mendalami. Anyway, tadi sebenarnya rasanya sih kayaknya mungkin udah dijawab. Tadi saya sempat kepikiran tadi kan pendekatannya adalah spiritual, which is kalau saya melihatnya adalah membawa kepada bahwa yes, Tuhan mengasihi saya dan sebagainya gitu ya Mbak Peter ya. Tapi kan di luar sana gitu ya, ada juga kan kondisi-kondisi, mohon maaf, saya tuh sering kali menemukan bahwa saya tuh nggak percaya lu sama Tuhan, atau disebut ateis gitu kan. Terus gimana cara
apa ya, buat mereka merasakan kasih. Tapi tadi udah jawab sebenarnya sama Mbak Wida bahwa mereka merasakan kasih dari si konselornya. Apakah seperti itu gitu ya? Karena gini, istilahnya misalnya saya ini lingkungan saya tidak memberikan kasih pada saya tidak merasakan kasih itu, terus saya juga nggak percaya bahwa adanya Tuhan. Terus bagaimana saya menemukan kasih gitu kan? Itu sih tadi yang saya mau tanyakan. Gitu. Tapi tadi kayaknya udah jawab tuh sama Mbak Wida. Dengan kemunculan Mbak Wida sebagai counselor, kasih itu terwujud di situ. Ya, betul, tapi memang prosesnya menjadi lebih lama, Mbak. Karena kan harus lewat saya saja gitu ya. Ya saya berharap Tuhan kirimkan orang-orang lain yang bisa membantu dia untuk berproses gitu. Tapi kalau dia melangkah percaya sama spiritual, sebenarnya satu kelebihan dia udah satu step di depan gitu. Jadi prosesnya akan lebih cepat. Tapi saya sih itu nganggapnya tantangan. Dulu pernah ada juga sih seorang anak muda yang sama sekali nggak mau. Kalau udah ngomong ke situ dia nggak mau gitu ya. Jadi lebih memilih untuk tidak bahas itu ya. Itu saya cari cara gimana caranya supaya tetap arahnya ke situ tapi pakai bahasa lain gitu. Oke.